Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang menjadi renungan tertulis dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 11 ayat 11 ini tertulis yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Dan dalam Lukas 7 ayat 28b juga menuliskan yang sama. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Agaknya ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana Yohanes yang sebelumnya dikatakan yang terbesar di antara para nabi, sekarang ia dikatakan lebih kecil. Yohanes Pembaptis disebut nabi terbesar karena dialah bukti dan saksi yang paling tinggi di dunia ini bagi Yesus Kristus sebagai Mesias. Maksud dikatakan sebagai yang terbesar karena Yohanes Pembaptis ini diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk mengidentifikasi jati diri Sang Mesias dengan tanda ilahi, yaitu Roh Kudus seperti merpati yang terlihat turun kepada sosok fisiknya Yesus Sang Mesias. Dan yang terkecil di antara lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis hanya pelopor yang memulai dan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ia terbesar karena dia adalah saksi utama, sedangkan ia terkecil dari Tuhan Yesus yang notabene adalah Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa saja dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus tidak memaksudkan bahwa kita semua lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, marilah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus di sini tidak berbicara mengenai berapa besar capaian kita atau kemungkinan capaian kita, melainkan tentang begitu besarnya warisan surgawi yang kita terima sebagai warga kerajaan Allah. Adakah dari kita yang dapat sungguh-sungguh memahami betapa dalam kita masing-masing diberkati jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Allah tidak menuntut kita masing-masing untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Ia hanya meminta kepada kita untuk mengambil langkah-langkah kecil setiap hari sebagai tanggapan kita terhadap segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Selagi kita melakukannya setiap hari, maka kita akan mencapai tujuan Allah. Dan hidup kita pun akan mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal atas gereja dan di tengah-tengah dunia di sekitar kita. Tidak apa-apa apabila kita tidak pernah dapat mencapai prestasi sehebat Yohanes Pembaptis. Ada kuat kuasa yang besar dalam upaya kita mencapai hal-hal kecil karena didorong oleh cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Niat-niat Allah dapat dicapai
apabila kita memberitakan sabdanya, apabila kita mengasihi seperti Dia meminta agar kita mengasihi sesama. Kuat kuasanya yang aktif melalui diri kita dapat mengubah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melakukan perbuatan kasih, sehingga kami pun layak di hadapan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhanlah yang mencukupkan. Dan kami mohon, lindungi kami, jauhkan kami daripada yang jahat dan mara bahaya, serta ampunkan dosa, kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.